Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Mungkin selama ini kita mengira bahwa perbuatan ghibah hanyalah kesalahan biasa, bahkan menganggapnya bukan sebagai kesalahan. Saking seringnya lidah kita dipergunakan untuk menggunjing, mengungkap, dan menyebarkan aib orang lain. Atau saking ringannya jari-jari kita dipergunakan untuk menulis kata-kata umpatan dan hinaan kepada orang lain melalui media sosial. Padahal, ghibah merupakan perbuatan dosa besar, sebab disebutkan dalam Al-Quran. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Menurut para ulama, di antara kriteria dari perbuatan dosa besar adalah larangan dan ancamannya disebutkan langsung dalam Al-Quran. Namun, sebelum masuk kepada ancaman dan konsekuensi dari perbuatan tersebut, ada baiknya kita melihat bagaimana pengertian ghibah itu sendiri. Sebab boleh jadi banyaknya orang yang berbuat ghibah karena belum mengenali batasan-batasannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat bisa like, share, dan subscribe video ini agar channel ini makin berkembang. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa itu ghibah, ya Rasul?" Ia menjelaskan, ghibah itu menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Sahabat tadi bertanya lagi, "Bagaimana jika apa yang aku ceritakan itu benar-benar terjadi pada saudaraku?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Jika apa yang kau ceritakan itu benar-benar terjadi, berarti kau telah menggibahkannya. Namun, jika apa yang kau ceritakan itu tidak terjadi, berarti kau telah berbuat kebohongan padanya." Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ghibah artinya menceritakan apa yang terjadi pada orang lain, yang apabila terdengar oleh orang yang diceritakannya, pasti tidak menyukainya, meski apa yang diceritakan itu benar-benar terjadi padanya. Suatu hari, Siti Aisyah pernah bercerita di hadapan Nabi SAW tentang seorang wanita. Terakhir, Siti Aisyah memungkas, "Alangkah pendeknya wanita itu ya Rasul." Mendengar demikian, Rasulullah SAW langsung menegur, "Sungguh kau telah menggunjingnya." Pernyataan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa apabila yang disampaikan Siti Aisyah itu terdengar oleh wanita tadi, pasti tidak menyukainya, meski keadaan wanita tersebut memang demikian adanya. Anehnya, mengapa para pelaku ghibah seakan mendapatkan kenikmatan tersendiri saat melakukannya? Tidaklah mengherankan karena iblis senantiasa menggoda manusia melalui berbagai pintu, termasuk dari ghibah ini. Konon, bibir orang-orang yang senang berbuat ghibah oleh iblis dilumati dengan madu, sebagaimana dikisahkan Al-Ghazali dalam Makasyaful Qulub. Tujuannya agar mereka selalu merasa manis saat membicarakan dan menyebarkan aib orang. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam pernah bertemu dengan iblis yang sedang membawa madu di salah satu tangannya dan membawa abu di tangan lainnya. Iblis ditanya oleh Nabi Isa, "Apa yang akan kau lakukan dengan madu dan pasir itu, hai musuh Allah?" Iblis menjawab, "Madu ini akan kuoleskan pada bibir para ahli ghibah agar mereka merasa manis dan semakin giat melakukan ghibahnya. Sementara abu ini kubalurkan pada wajah anak-anak yatim, sehingga orang-orang merasa benci pada mereka." Lalu, seberapa berat ancaman dan dosa bagi orang-orang yang suka berbuat ghibah atau menggunjing? Surat Al-Hujurat ayat 12 menyatakan bahwa ghibah atau membicarakan keburukan atau aib orang lain sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW, bila ada orang yang berbuat ghibah, maka siksanya langsung diperlihatkan, sebagaimana yang terjadi pada dua orang wanita yang diperintah olehnya untuk memuntahkan darah kental dari mulutnya setelah menggunjing saudaranya.
Seiring banyaknya orang menggunjing seperti sekarang ini, siksaan itu pun tak lagi diperlihatkan. Terlebih dosa besar itu sudah dianggap menjadi hal biasa dan lumrah terjadi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwa dosa gibah berat dari dosa zina. Gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak hanya itu, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan gibah, maka dia adalah orang terakhir yang masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Lebih bahaya lagi, kelak di akhirat orang suka gibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang digibahinya. Amal kebaikan dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang-orang yang digibahinya. Setelah amal kebaikan habis, amal keburukan orang-orang dizaliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia akan menjadi orang yang bangkrut, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang sudah tidak memiliki dirham dan harta benda lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal sholat, amal zakat, amal puasa, namun dia pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, memukul si ini, sehingga yang dibayar dengan kebaikannya dan yang dibayar dengan kebaikannya. Setelah kebaikan-kebaikannya habis, sebelum semua kezalimannya terbayar, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizaliminya, lalu ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa tetap bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.